Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Mari kita kembali ke tema bulanan kita yang hampir 2 bulan kita akan selesaikan, terakhir minggu depan. Dan hari ini kita akan melihat seri yang ke-6 daripada tema kita. Dan hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus 12:9 ayat 10 dan 28 sampai 30. Jadi ini kelanjutan minggu yang lalu. Dan masih tentang karunia rohani atau spiritual gift. Nah, mari kita baca dulu ayat yang sudah saya siapkan. Saya harap kita bacanya bersama-sama. Apakah cukup terlihat dari sana? Mudah-mudahan bisa dibaca. Mari kita baca dengan bersuara. Demikian firman Tuhan 2:3. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Lanjut 2:3. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Nah saudara, ini adalah ayat yang menjadi dasar kita untuk minggu hari ini dan juga minggu depan saudara. Dan setelah saya mempersiapkan khotbah ini, nampaknya saya tidak bisa selesaikan 5 karunia dalam waktu 1 kali. Jadi hari ini kita cuma 2 saja, nanti yang 3 itu minggu depan. Yang 2 itu adalah karunia kesembuhan dan karunia mujizat. Nanti yang membedakan bahasa roh dan juga membedakan roh, bahasa roh, dan yang menafsirkan bahasa roh itu minggu depan ya. Jadi hari ini saya nggak bisa selesaikan karena ternyata bahannya banyak gitu ya. Nah saudara, minggu lalu kita sudah belajar tiga ini ya, hikmat, pengetahuan, dan iman ya. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan karunia iman. Kita udah belajar itu minggu lalu, bahwa karunia hikmat itu adalah karunia untuk berkata-kata di dalam hikmat gitu ya. Dan itu ada hubungannya dengan cara berpikir dan cara berbicara. Kalau engkau berpikir bijak, maka engkau akan berkata-kata bijak. Kalau engkau berpikir dengan penuh hikmat Tuhan, maka engkau akan berkata-kata dalam hikmat Tuhan juga. Dan ini jelas sekali saudara ya. Tapi kalau engkau berpikir bodoh, berpikir jahat, maka engkau juga akan berkata-kata yang jahat. Nah itu ada kaitannya dengan karunia hikmat. Nah minggu lalu kita udah belajar, ada contoh tentang 2 perempuan ya, yang memperebutkan 1 anak. Karena 1 anak sudah mati, jadi tinggal 1 anak ya. Satu ngaku ini anaknya, perempuan yang lain juga ngaku jadi anaknya. Lalu si Salomo bilang, ya sudah sini bawa pedang saya, potong 2. Yang sepotong kasih yang satu, sepotong kasih yang lain. Nah di situ muncul ibu aslinya, karena ibu aslinya bilang, ya sudah saya mengalah aja lah, biarlah anak ini dia untuk dia saja. Nah di situ Salomo punya hikmat, dia langsung tahu ibunya adalah ibu yang memberikan anak itu, gitu ya. Nah itu karunia hikmat. Lalu karunia pengetahuan kita juga sudah bicara minggu lalu. Itu ada sebuah kemampuan yang diberikan Tuhan ya, di dalam berpengetahuan luas sehingga bisa berkata-kata dengan makrifat. Makrifat itu dengan pengetahuan yang luar biasa ya. Dan karunia pengetahuan ini seringkali sejajar dengan karunia hikmat ya kan, seringkali berbarengan gitu ya. Nah kita lihat contoh di minggu lalu, Rasul Petrus ketika menghakimi Ananias dan Sapira, secara pengetahuan kita nggak bisa tahu. Pendeta bisa dibohongi enggak? Bisa. Rasul bisa dibohongi? Bisa. Manusia bisa dibohongi. Tapi ketika pengetahuan Tuhan dikasih kepada mereka, mereka tidak bisa dibohongi, saudara. Ananias dan Sapira membohongi Roh Kudus, membohongi Tuhan. Akhirnya saat itu juga nyawa mereka putus. Kemudian minggu lalu kita juga sudah melihat karunia iman.
Karunia iman, karunia iman itu dua hal yang berbeda. Kalau iman itu ada kaitannya dengan iman yang menyelamatkan, itu kita semua punya. Makanya sering disebut saving faith. Ya, saving faith itu iman yang menyelamatkan. Kita semua punya. Tapi karunia iman itu beda. Karunia iman hanya dimiliki oleh sebagian orang. Nah, karunia iman inilah yang nanti kalau kita baca dalam Matius 17 ayat 20, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa berkata kepada gunung ini, pindah, pasti pindah. Kau bisa berkata kepada pohon ini, beranjak ke laut, pasti bisa ke laut. Itu kalau punya iman sebesar biji sesawi. Dan itu bicara tentang karunia iman, bukan saving faith yang ada arti iman yang menyelamatkan. Nah, kita sudah lihat ini minggu lalu. Sekarang hari ini kita akan lihat dua hal saja. Ya, yang pertama karunia kesembuhan, karunia mujizat. Ya, nanti yang tiga itu minggu depan, saudara ya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah karunia kesembuhan. Saudara, karunia kesembuhan itu apa? Karunia kesembuhan itu kalau mau didefinisikan ini, saudara, yaitu kemampuan supranatural yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang, orang percaya tentunya, untuk menyembuhkan orang lain dari segala penyakit dan kelemahan. Pernahkah kita menemukan orang ini? Pernah kita mengalaminya? Saya nggak tahu gitu ya. Jadi dalam konteks ini, saudara, itu ada sebuah kemampuan supranatural yang dari Tuhan. Dan dia bisa memakai itu untuk menyembuhkan orang lain dari segala penyakit dan kelemahan. Nah, yang menarik, saudara, dalam 1 Korintus 12 yang kita baca tadi, sebenarnya kata karunia penyembuhan di situ itu disebut dalam bentuk jamak, bukan tunggal. Jadi kalau mau diterjemahkan adalah karunia penyembuhan, karena jamak, bukan satu kata. Karunia penyembuhan itu tunggal. Tapi kalau dibilang karunia penyembuhan itu jamak. Nah, dalam teks kita tadi itu artinya jamak, saudara. Memiliki kode dan arti jamak. Artinya karunia penyembuhan tidak hanya berbicara tentang kesembuhan fisik saja. Tetapi nanti kita akan lihat dia juga bicara tentang kesembuhan mental, kesembuhan jiwa, psikis, emosi. Dia juga akan bicara tentang kesembuhan spiritual, kesembuhan kerohanian. Coba lihat, luar biasa ya. Jadi kenapa jamak? Karena semua dimensi bicara tentang karunia kesembuhan. Jadi jangan berpikir, oh Musa karunia penyembuhan di situ cuma bicara kesembuhan fisik saja. No, nanti dia juga bicara kesembuhan mental, gangguan mental maksudnya, ya, psikis atau jiwa atau emosi. Nanti yang ketiga itu kesembuhan atas dalam spiritual kita. Nah, yang menarik di saudara, dalam pengertian tadi disebutkan bahwa karunia kesembuhan itu bersifat supranatural. Artinya apa? Bahwa karunia kesembuhan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan saja. Dan atas kehendak Tuhan saja. Tidak bisa atas kehendak manusia, nggak bisa. Wow. Manusia nggak bisa melakukan karunia kesembuhan ini tanpa Tuhan menghendakinya. Itu maksudnya. Ya, kita hanya sebagai alat di tangan Tuhan. Kita cuma alat saja. Sarana di tangan Tuhan untuk melakukannya yang dipakai Tuhan. Dan orang yang punya karunia kesembuhan ini, saudara, itu dibatasi oleh kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, sekalipun engkau berdoa dari pagi sampai pagi lagi juga, ya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah menghendakinya, doa yang pendek, yang sederhana saja, itu bisa membangkitkan orang yang lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, saudara. Ini karunia kesembuhan, ya, beda ya. Dan yang kedua, manusia nggak bisa suka-suka mengadakan yang namanya karunia kesembuhan ini dengan tujuan untuk pamer, untuk show.
Dalam Alkitab, saudara, kita lihat berkali-kali ketika Tuhan menyembuhkan orang, Tuhan Yesus menyembuhkan orang, dia bilang jangan beritakan dulu kepada orang lain, karena belum waktunya. Tapi hari ini kita lihat, wah, bikin spanduk, ya, kebaktian, kebangunan rohani, kebaktian kesembuhan, ya, disertai dengan pemulihan dan kesembuhan. Wah, lalu diumumkan gitu ya, nanti dipraktekkan di depan orang banyak, itu dibikin kayak tontonan gitu. Dalam Alkitab nggak pernah untuk maksud itu, saudara. Ya, bahkan ketika dia menyembuhkan orang, nggak usah sampaikan ke orang lain dulu. Ya, bukan tujuannya untuk show, itu nggak pernah. Yesus nggak pernah jadikan itu untuk show. Ya kan? Kalau kesembuh, puji Tuhan, biarlah hanya kita yang tahu. Begitu. Nah, sampai hari ini, saudara, memang ada perdebatan. Ada perdebatan tentang karunia penyembuhan. Perdebatannya apa? Perdebatannya gini, bahwa ada yang mengatakan karunia kesembuhan itu sudah tidak berfungsi lagi kok. Karunia kesembuhan itu hanya ada pada zaman para rasul, dan karunia kesembuhan itu hari ini sudah tidak ada lagi. Sebab kalau ada, mengapa tidak pergi ke rumah-rumah sakit saja untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit di situ? Seandainya ada 1 atau 2 orang Kristen di Jakarta yang punya karunia kesembuhan, dan itu betul bisa dilakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri, saudara, maka rumah-rumah sakit itu pada bangkrut semua. Dokter David tidak bisa kerja lagi. Sekali masuk ke ICU, 20 orang di ICU langsung pada bangun pulang ke rumah. Terus mau rawat apa itu Dokter David? Rumah-rumah sakit bisa kosong kan? Maka mereka bilang enggak ada lagi. Nah, tapi ada 2 argumen yang menjawab perdebatan ini, saudara. Yang pertama, argumennya begini, karunia kesembuhan itu hanya bisa terjadi jika Tuhan menghendakinya. Artinya, dibatasi oleh kehendak Tuhan, manusia hanya sebagai alat. Berarti apa? Sebenarnya karunia kesembuhan itu masih ada sampai hari ini. Cuma kalau orang-orang yang punya karunia kesembuhan itu pergi ke rumah sakit, apa betul Tuhan menghendaki semua isi rumah sakit itu bakal sembuh? Karena hanya dibatasi kepada mereka yang dapat anugerah untuk disembuhkan saja. Mungkin ada 1-2, ya sudah, hanya sebatas 1-2. Yang banyaknya tetap dibaringkan di rumah sakit. Argumen yang kedua, Allah tidak hanya bekerja untuk menyembuhkan manusia secara supranatural. Saya mau lebih diulangi di sini. Allah itu enggak hanya kerja secara ajaib, secara supranatural saja, enggak. Yang melawan hukum alam maksudnya ya. Tetapi Allah juga bekerja secara normal melalui medis, melalui rumah-rumah sakit, saudara. Ini argumen yang kedua. Kalau begitu untuk apa? Ya, Tuhan harus nunjukin sekali tumpang tangan langsung bangun, tumpang tangan langsung berdiri. Padahal Tuhan juga bekerja melalui dokter. Dia juga bekerja melalui obat-obatan. Dia juga bekerja melalui medis, melalui rumah sakit. Itu juga cara kerja Tuhan, dan orang sembuh di rumah sakit dengan obat, dengan dokter, dengan segala yang merawat. Itu juga bicara tentang pekerjaan Tuhan. Jadi nggak selalu Tuhan bekerja lewat mujizat atau lewat karunia kesembuhan gitu. Tapi dia juga menyembuhkan kita dengan cara yang normal. Jadi jangan terlalu berpikir naif. Makanya saya pernah ketemu satu ibu di Bangka dulu. Waktu dia sakit, dia bilang saya punya iman sama Tuhan. Iman saya tidak akan pergi ke rumah sakit. Pokoknya saya akan doa sama Tuhan. Tiap hari saya doa, Tuhan saya minta mujizat terjadi. Dia nggak mau ke rumah sakit. Ini namanya engkau meremehkan Tuhan. Padahal Tuhan berkehendak menyembuhkan engkau lewat cara yang normal. Tapi kau bilang nggak mau. Saya mau Tuhan sembuhkan saya secara ajaib. Boleh nggak kita paksa Tuhan begitu? Nggak boleh. Kita lagi sakit, ya kan? Kita udah doa tapi nggak ada kesembuhan yang terjadi. Ya sudah, ketemu dokter aja langsung. Minta obat. Malah sembuh di situ. Lalu kita bilang, wah Tuhan tidak berkuasa. Salah, Tuhan justru bekerja melewat dokter itu. Ini yang penting, saudara. Nah, saya mau kasih tahu saudara, ada satu yang menarik. Seperti yang saya katakan tadi.
Jika karunia penyembuhan itu terjadi atas kemauan dan kehendak Tuhan semata, maka itu berarti Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan di balik karunia kesembuhan itu. Ingat ya, berarti Tuhan punya tujuan. Kalau sampai Tuhan menjamah engkau secara ajaib, kalau sampai Tuhan mendatangkan kesembuhan ilahi atas engkau dengan penuh kuasa, pasti ada tujuan Tuhan di situ. Saya baca satu ayat buat kita. Ini ayatnya. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara bisa lihat ini, ada paling enggak ada 4 tujuan Tuhan di balik karunia kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan. Coba kita lihat ya. Yang pertama, ini dia. Yang pertama itu adalah untuk meneguhkan setiap kesaksian pelayanan. Jadi waktu Yesus berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa, ya, dia memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Lalu dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka itu adalah untuk meneguhkan kesaksian pelayanan dia. Jadi yang orang lihat, oke, berarti ini orang nih melayani kita dengan penuh kuasa, bahkan segala penyakit dan kelemahan dilenyapkan. Message-nya apa? Dia sedang meneguhkan kesaksian, dia nggak sedang omong kosong. Sebab Injil kerajaan yang dia beritakan itu Injil yang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan manusia. Itu tujuannya. Yang kedua, untuk memperluas jangkauan pelayanan. Saudara, di dalam ayat berapa itu dikatakan, maka tersiarlah kabar tentang dia, sehingga ada banyak orang datang berbondong-bondong. Ini memperluas jangkauan pelayanan. Ketika mujizat kesembuhan dilakukan oleh Yesus, itu membuat itu tersiar ke seluruh wilayah itu. Dan akhirnya apa? Orang datang mencari dia. Itu tujuan mujizat kesembuhan yang kedua. Yang ketiga, saudara, adalah untuk memuliakan Allah. Nah, pada akhirnya, saudara, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan, dan mereka mempermuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ini yang menarik, ya, untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Semua mujizat, salah satunya adalah semua kesembuhan, semua karunia-karunia kesembuhan yang Yesus lakukan itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia bukan manusia biasa. Ini adalah tujuan Tuhan di balik karunia kesembuhan. Karena itu kalau kita mengalami karunia kesembuhan atau mujizat kesembuhan, saudara, ingat 4 ini harus terjadi mestinya. Oke, penyakit saya dijamah oleh Tuhan. Entah kapan, waktu saya berdoa langsung badan saya terasa ringan. Waktu saya ngecek ke dokter, dokter bilang engkau sudah nggak ada sakit lagi. Kemana engkau berobat? Saya nggak tahu, saya cuma doa dokter. Tapi penyakit saya langsung hilang. Berarti ini mujizat. Ini adalah karunia kesembuhan. Oke, kalau ini karunia kesembuhan, di antara 4 ini terjadi nggak? Pertama, apakah itu meneguhkan firman Tuhan yang kau dengar? Apakah itu memperluas jangkauan nanti kesaksian pelayanan yang Tuhan lakukan terhadap engkau? Apakah engkau akan mempermuliakan Tuhan lewat kesembuhan itu? Apakah engkau akan menyatakan Yesus adalah Tuhan atas hidupmu karena engkau sudah dijamah oleh Tuhan? Ini 4 hal yang harus terjadi, saudara. Nah, ada satu yang menarik, saudara. Ada satu yang menarik. Ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa
karunia kesembuhan tidak hanya bicara tentang kesembuhan secara fisik. Saya sudah sampaikan tentang karunia secara fisik ya. Tidak hanya bicara secara fisik saja, tetapi juga berbicara tentang kesembuhan secara mental, batin, psikis, dan spiritual. Nah, yang mana yang kedua ini? Kita lihat yang kedua sekarang. Tadi saya sudah bicara kesembuhan secara fisik. Sekarang kesembuhan secara mental, psikis, jiwa, dan emosi. Jadi karunia kesembuhan itu tidak hanya menjamah penyakit secara fisik saja, tetapi juga penyakit secara mental, secara jiwa. Makanya dalam konteks 1 Korintus tadi, itu artinya jamak, karunia-karunia kesembuhan, bukan tunggal. Artinya ada 3 dimensi di sini. Ya, kalau kita lihat sakit secara psikis atau mental, saudara, saya mau kasih tahu, ketika Tuhan menciptakan manusia, pertama kali, saudara, ya, Tuhan tidak pernah bermaksud agar mentalmu sakit. Tuhan tidak pernah bermaksud itu. Tuhan tidak pernah bermaksud agar jiwamu sakit, agar psikismu sakit, agar emosimu sakit. Tuhan tidak pernah bermaksud itu. Tapi waktu Dia menciptakan manusia, maka mental, psikis, jiwa, dan emosinya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, saudara. Tetapi ada masalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan dosa menguasai, merusak manusia. Sejak itulah kejiwaan manusia terganggu, psikis manusia terganggu, emosi manusia terganggu, dan mental manusia jadi sakit. Itu akibat dosa. Jadi ada masalah. Sampai hari ini sudah ada begitu banyak penyebab orang kena sakit mental, sakit psikis, sakit jiwa, dan juga sakit emosi. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Saya pernah ketemu ibu-ibu yang, mohon maaf ya, disakiti oleh suaminya, bahkan diusir oleh suaminya. Wah, itu jiwanya tergoncang, saudara. Ada yang sakit psikis atau mental karena pelecehan, juga karena luka batin, karena kepahitan. Banyak orang sakit mental gara-gara ini. Ada yang stres, depresi karena tekanan hidup yang begitu berat. Ada yang sakit mental karena sakit fisiknya tidak sembuh-sembuh, saudara. Akhirnya stres. Ada yang sakit psikisnya, kenapa? Karena stigma orang yang mengatakan kamu jahat, kamu jahat. Akhirnya dia jadi stres. Ada yang karena kejahatannya sendiri lalu dihukum dalam penjara. Nggak tahan di penjara, mohon maaf, dia bunuh diri. Kemudian ada orang yang sakit psikis karena kehilangan orang yang mereka cintai, karena kematian dan sebagainya. Ada banyak penyebab, saudara. Nah, kesembuhan yang Tuhan rencanakan dalam Alkitab juga termasuk dalam hal menyembuhkan kita secara mental. Nah, coba kita lihat. Di dalam Alkitab ada satu orang yang terkenal sekali, itu pernah kena sakit mental, saudara. Namanya Daud. Daud ini pernah kena sakit mental. Coba kita baca bersama-sama apa yang dia katakan. Mazmur 42 ayat 5 dan 6. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar. Saudara, ini pernyataan seorang raja loh, yang namanya Daud, luar biasa. Dan dia pernah mengalami jiwa yang gelisah, jiwa yang tertekan. Ini sih sakit mental, saudara. Kejiwaannya terganggu. Orang sekelas Daud aja bisa mengalami kayak begini, apalagi kita. Dan Daud jujur dengan apa yang dia rasakan. Jiwaku gelisah. Jiwaku tertekan. Aku lagi sedang gak baik-baik. Psikisku, kejiwaanku terganggu. Mentalku, emosiku. Semua sedang terganggu, Tuhan. Dia jujur dengan dirinya. Tetapi kemudian Tuhan mengaruniakan kesembuhan kepada dia. Coba kita lihat. Karunia kesembuhan yang Tuhan berikan apa?
Nah, ini ayat yang terkenal, Mazmur 62 ayat 2. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Akhirnya dia menemukan satu solusi di mana Tuhan mengaruniakan kesembuhan kepada dia. Yang menyembuhkan bukan fisik, sekali lagi. Yang Tuhan sembuhkan adalah jiwanya yang tergoncang, jiwanya yang sedang gelisah, emosinya yang sedang tidak stabil. Bahkan Daud pernah menari seperti orang gila, ya. Pernah dengar itu? Akhirnya ditemukan solusinya dengan Tuhan mengaruniakan kesembuhan ilahi kepada dia. Yaitu dengan cara apa? Dia dekat dengan Tuhan. Dan disitulah dia bisa merasakan ketenangan. Jadi menarik, saudara. Waktu dia dekat dengan Tuhan, jiwanya yang dulu gelisah dan tertekan, itu sudah menjadi tenang kembali. Ya, jika karunia kesembuhan ini hanya bicara soal fisik, berarti orang sakit jiwa nggak bisa tersentuh oleh karunia kesembuhan. Karena itu, saudara, kalau engkau sakit secara mental, mungkin kelihatan fisik kita sehat-sehat saja, tapi jiwa kita sedang gelisah, sedang tertekan. Kita sedang sakit secara mental. Memang kita nggak perlu dokter secara langsung, kita nggak perlu psikiater secara langsung, tapi sebetulnya ada pada Tuhan, yaitu dekat dengan Tuhan. Dulu ada seorang teman pendeta kita, sudah lama sekali dia pernah cerita ini. Gereja dia di daerah mana ya, saya lupa gerejanya. Dia mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Ada satu ibu, saudara. Pagi-pagi minggu dia jalan lewat depan gereja dia. Kebetulan mereka kebaktian jam 7 pagi. Dan kalau kebaktian jam 7 pagi, pintu gereja itu kan terbuka. Jadi waktu ibu itu lewat gitu ya, dia mendengar orang nyanyi-nyanyi di dalam. Ibu itu langsung tertarik ingin masuk ke gereja. Dan akhirnya waktu dia masuk ke gereja, ini menurut kesaksian ibu itu, hatiku damai sekali. Dengar puji-pujian itu, aduh tenang banget. Hanya dia datang memberanikan diri masuk ke dalam gereja dengan pakaian apa adanya. Lalu dia duduk paling belakang. Dan waktu dia duduk paling belakang, si pendeta kemudian waktu khotbah, pendeta ini secara tidak sengaja menatap dia. Dan dia bilang, ini kayaknya ibu ini baru pertama kali datang. Dan dia melihat ibu itu menangis selama dia berkhotbah. Dan selama puji-pujian berlangsung. Akhirnya setelah ibadah selesai, si pendeta ini pingin sekali ketemu sama dia. Akhirnya waktu salaman, dia tahan ibu itu. Akhirnya dia tanya dia, ibu, ini pertama kali saya lihat ibu, bagaimana ibadah hari ini. Wah, dia langsung nangis, saudara, ibu itu. Akhirnya ibu itu cerita, saya ini lagi sedang stres. Saya lagi sedang bingung dengan hidup saya. Saya bahkan tidak tahu hidup saya ini untuk apa. Saya nggak ngerti tujuan hidup saya seperti apa. Saya kehilangan pegangan, kehilangan arah. Saya merasa stres, depresi selama hidup saya. Tapi anehnya waktu saya tadi pagi datang lewat gereja ini, saya merasa damai sekali sampai saat ini. Sebenarnya saya sudah berkali-kali dibawa kepada ahli psikolog, ya, juga kepada ahli psikiater. Tapi berkali-kali saya pergi, tetap aja masalah dan jiwa saya tetap dalam kondisi yang tidak damai. Tapi hari ini saya merasa damai. Lalu pendeta ini bimbing dia, saudara. Bimbing dia, dan waktu bimbing dia, intinya ibu ini dibimbing untuk terima Yesus. Disitulah dia merasakan sukacita surgawi yang luar biasa. Akhirnya dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan sejak itu ibu itu sembuh dan berjemaat di situ. Lalu pendeta ini melanjutkan ceritanya. Kita ini pendeta. Kita belajar tentang psikologi di sekolah Alkitab cuma 2 SKS. Kalau dibandingkan dengan ahli psikologi, wah itu 100 SKS lebih itu belajar tentang psikologi. Tetapi orang yang sakit jiwa bukannya sembuh kepada orang-orang yang ahli psikolog, tapi justru sembuh di dalam gereja. Ada apa?
itu karena di gereja dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi di psikolog, di psikiater kau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Maka saya ngomong sama Melissa, kamu belajar psikolog, kalau nggak belajar psikologi Kristen, wah itu masih kurang. Karena kejiwaan manusia itu justru dimulai dari penciptaan Tuhan dan juga bicara tentang dosa. Psikologi umum tidak pernah bisa bicara tentang dosa. Karena itu saudara, hanya dekat Allah saja. Perjumpaan dengan Tuhan. Maka kesembuhan ini, kesembuhan jiwa, kesembuhan mental, emosi, psikis kita, itu bisa dipulihkan. Karunia kesembuhan menjangkau bagian itu, saudara. Nah, yang ketiga, ternyata karunia kesembuhan itu tidak hanya bicara tentang kesembuhan secara fisik, tidak hanya bicara tentang kesembuhan jiwa atau mental atau psikis atau emosi, tetapi juga bicara tentang kesembuhan spiritual. Nah, saudara ya, kesembuhan spiritual, kesembuhan rohani. Saya mau bawa kita baca satu bagian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Semoga bisa baca. Kita baca dengan bersuara. Ini Yeremia berkata dalam pasal 8 ayat 8 sampai 22. Demikian firman Tuhan 23. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapa belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Sudah kalau baca ayat ini, ya ini kayaknya susah dimengerti. Kalau kita baca dari awal dan sampai sesudahnya kita baru tahu konteksnya. Saya kasih tahu konteksnya. Saudara, Nabi Yeremia sedang menggambarkan bangsa Israel. Itu seperti perempuan-perempuan Yerusalem yang sedang sakit. Ya, ini nabi yang menggambarkan bangsa Israel seperti perempuan-perempuan Yerusalem yang sedang sakit. Nah, tapi mereka yang sedang sakit nggak ketemu yang namanya kesembuhan. Tidak ada tabib, tidak ada obat. Itu yang dia gambarkan. Nah, Yeremia mengungkapkan ternyata sakitnya bangsa Israel itu, saudara, perempuan-perempuan Yerusalem itu disebabkan karena kejahatan bangsa Israel itu sendiri. Karena mereka telah menyembah berhala, menyembah patung-patung dengan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan, sekarang mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung yang lain. Inilah yang menyebabkan mereka sakit. Dan ini juga yang disebut dengan sakit secara spiritual. Ya, jadi sakit yang dikatakan zaman Yeremia ini adalah bukan sakit fisik, bukan sakit mental, tapi ini sakit secara spiritual, sakit secara rohani. Nah, sekarang kita lihat, banyak orang yang fisiknya kelihatan sehat, betul? Ada banyak orang Kristen yang kelihatan mentalnya juga sehat, jiwanya sehat, gitu ya, fisiknya sehat, jiwanya, mental, emosinya sehat. Tetapi secara rohani belum tentu dia sehat. Mungkin dia sedang sakit. Makanya saya bilang, orang yang nampaknya sehat secara fisik, sehat secara mental, tapi coba cek rohaninya. Seperti apa? Nah, orang yang sakit secara spiritual itu seperti apa? Pertama, mereka jauh dari Tuhan. Ini orang yang sakit secara spiritual. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka nggak peduli Tuhan. Mereka kecewa sama Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Ya, mereka tidak mau percaya Tuhan. Bahkan mereka sedang terikat dengan dosa. Itu namanya sakit secara spiritual. Secara mental enggak, fisik enggak. Tapi secara rohani mereka sedang jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, tidak percaya Tuhan, melawan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan.
bahkan mereka sedang terikat oleh dosa. Ini orang sakit secara rohani. Nah, karunia kesembuhan itu tidak hanya menjamah orang sakit fisik, sakit mental, tapi juga bisa menjamah orang yang sakit secara spiritual. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang berikut ini. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 11 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini satu ajakan dari Tuhan Yesus. Dia menawarkan kesembuhan ilahi. Tidak hanya atas fisikmu, mentalmu, tapi juga atas spiritualmu yang sedang bermasalah. Tuhan sedang menawarkan ini. Supaya engkau yang letih lesu dan berbeban berat mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Saudara, kata letih lesu dan berbeban berat di sini, ini bicara tentang sakit secara spiritual. Ya, sebab di ayat yang lain, ayat Alkitab yang lain pernah berkata, dosa itu bagaikan awan yang mengelilingi kita dan membebani hidup kita. Dosa pun bagian dari sakit spiritual. Nah, menarik ya saudara ya. Tuhan berjanji membebaskan kita, melepaskan kita dari sakit secara spiritual ini. Karunia kesembuhan menjamah setiap kita yang sedang jauh dari Tuhan, yang sedang kecewa sama Tuhan, yang sedang terikat dengan dosa. Tuhan ingin melepaskan engkau dan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi karunia kesembuhan itu 3 level, saudara. Pertama, menyembuhkan sakit fisik, penyakit mental, dan sebagainya, dan penyakit spiritual kita. Saya nggak tahu kau sedang sakit apa. Mungkin ada yang sedang sakit secara fisik. Fisik kita sudah lama sekali menderita sakit. Atau mungkin sudah sangat lama dan kita rasa sudah tidak tahan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sakit fisik kita Tuhan bisa jamah. Amin saudara. Oke, mungkin kau sedang tidak sakit fisik. Kau sehat-sehat saja. Kau bisa berolahraga. Bisa badminton, bisa lari pagi. Sehat. Tapi mungkin mentalmu sedang terganggu. Kau stres, kau depresi. Karena ada banyak masalah, tekanan pekerjaan yang begitu berat. Kau sedang terganggu emosimu. Jiwamu, psikismu sedang labil. Kau gampang marah. Kau gampang menghakimi, menyalahkan orang lain. Bahkan tanpa emosi, tanpa pikir panjang karena emosi, kau bisa main kekerasan di dalam rumah tangga. Tuhan mau menjamah engkau. Yang ketiga, oke, mungkin kau sehat secara fisik. Kau sehat secara mental. Tapi secara spiritual, kita nggak tahu. Jangan-jangan kau lagi sedang jauh dari Tuhan. Sudah lama tidak berdoa. Sudah lama tidak renungan firman Tuhan. Sudah lama tidak bergumul, ya, mendekatkan diri dengan Tuhan. Atau kau sedang kecewa sama Tuhan. Kau sedang marah terhadap Tuhan. Mungkin kau juga sedang memberontak terhadap Tuhan. Bahkan kau mungkin sedang terikat oleh dosa. Kerohanianmu sedang sakit. Kau butuh karunia kesembuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekarang kita lihat yang kedua, saudara, yang terakhir. Karena hanya 2 hari ini. Yaitu karunia mujizat. Karunia mujizat sering juga disebut karunia tanda-tanda atau keajaiban. Ya, karunia mujizat ini apa? Itu adalah sebuah kemampuan supranatural yang Tuhan berikan pada seseorang untuk melakukan tindakan yang luar biasa, yang melampaui hukum alam, untuk membuktikan kebenaran dari suatu pesan dan ajaran. Saya harap kita memahaminya secara singkat gitu ya. Nah, karunia mujizat ini saudara ada banyak dalam Alkitab. Ya, saya sebutkan saja. Yang pertama adalah karunia mujizat atas segala penyakit dan kelemahan. Jadi karunia kesembuhan itu sebetulnya sering disebut karunia mujizat. Ya, orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Ya, itu adalah karunia mujizat. Ya kan? Yang kedua, mujizat atas iblis dan setan.
Ya kan? Kita sering mendengar pendeta-pendeta mengusir iblis, mengusir setan. Orang-orang yang kerasukan diusir. Ini adalah karunia mujizat atas iblis dan setan. Yang ketiga, mujizat atas alam. Ya, Musa membelah laut Teberau. Ya, kemudian Israel menyeberang sungai Yordan. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus meredakan badai di Danau Galilea. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Itu semua karunia mujizat. Bahkan banyak rasul di awal-awal, bahkan dalam penginjilan sampai hari ini, dikasih racun gak mati. Itu karunia mujizat. Kemudian karunia mujizat atas penyediaan. Ya, misalnya waktu bangsa Israel di padang gurun, bayangkan 40 tahun. 40 tahun ya? Saya lupa, betul ya, 40 tahun ya. 40 tahun, saudara. Mereka nggak menanam, nggak bercocok tanam. Tapi tiap hari Tuhan akan datangkan roti mana dari surga yang mereka pungut tiap hari dan makan untuk cukup sehari. Itu karunia mujizat. Ketika janda itu didatangin Elia bilang, bikinkan roti buat aku. Si janda bilang, aduh tinggal segini tepungnya, minyaknya juga tinggal sedikit. Tadi saya ingin buat ini untuk saya dan anakku. Kalau kami udah makan itu, kami sudah nggak ada makanan, kami akan mati. Sekarang kau minta padaku, ya sudahlah, saya dahulukan kamu deh. Akhirnya dia bikin tepung itu menjadi roti, kasih sama Elia. Waktu dia lihat di tempat itu, masih ada tepung lagi, masih ada minyak lagi. Dia olah untuk dia olah untuk anaknya. Dia lihat lagi, masih ada lagi. Sampai langit menurunkan hujan. Karunia mujizat. Saudara jangan pikir peristiwa begini hanya dalam Alkitab. Enggak. Sampai sekarang saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah nggak ada uang. Mau makan aja susah. Mereka hanya bisa berdoa. Tapi tepat pada waktunya Tuhan menolong mereka. Ada banyak kesaksian. Bahkan kami pun mengalami hal seperti itu. Sampai kita terharu mau menangis sudah. Tuhan itu tahu kapan dia akan menolong kita. Dia tahu. Karunia mujizat, saudara. Mungkin orang lihat itu hal kecil, bagi kita perkara besar. Saudara, menarik. Mujizat perlindungan dari bahaya. Daniel ditaruh di gua singa, selamat. Sadrak, Mesak dan Abednego dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, nggak mati. Yunus di dalam perut ikan. Saya heran, kalau ikan dalam perut Yunus itu masuk akal, tapi Yunus dalam perut ikan itu jarang saya dengar gitu ya. Tapi nggak mati, saudara. Itu mujizat, saudara. Karunia mujizat kebangkitan. Anak janda Sarpat dibangkitkan, anak seorang perempuan Sunem juga dihidupkan, dan yang terkena Eutikus yang jatuh sampai mati itu dihidupkan juga oleh Rasul Paulus dan teman-teman. Dan yang terkenal Lazarus yang sudah 2 hari atau 3 hari mati dibangkitkan kembali. Ini karunia mujizat atas kematian. Saudara, luar biasa. Dan sekali lagi, semua mujizat-mujizat ini saudara, ada tujuannya. Tujuannya yang 4 hal tadi, saya mengulangi lagi. Untuk meneguhkan kesaksian pelayanan, memperluas jangkauan pelayanan, mempermuliakan Allah, ya, untuk menunjuk bahwa Kristus adalah Allah, adalah Tuhan. Waktu Sadrak, Mesak dan Abednego selamat, Raja Nebukadnezar terheran-heran sampai dia memuji Allahnya mereka. Waktu Daniel keluar dari gua singa, besoknya si raja buru-buru ke gua singa itu. Daniel, apakah kamu hidup? Ya, Tuhanku sudah melindungi aku. Sampai raja itu mempermuliakan Tuhan. Luar biasa. Coba kita lihat contoh dalam Kisah Para Rasul. Ya, kita baca ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. 2 rasul ini saudara diberikan kuasa
untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tidak disebutkan mujizat apa yang mereka dua lakukan, memang tidak detail, tapi itu diberikan karunia mujizat, ya. Yang jelas mereka melakukan tanda-tanda, itu meneguhkan kesaksian pemberitaan Injil mereka di situ. Nah, kemudian karunia mujizat juga memiliki sifat yang sama dengan karunia kesembuhan. Bahwa karunia mujizat hanya terjadi atas kehendak Tuhan. Tidak bisa terjadi atas kehendakku, tidak bisa terjadi atas kehendakmu dan atas kehendak manusia, nggak bisa. Kalau Tuhan menghendaki baru bisa terjadi. Kita hanyalah alat dan sarana, dan juga bukan untuk show, untuk ditonton, untuk dipertunjukkan, bukan. Saudara-saudara ya. Nah, ini menarik. Nah, sebenarnya karunia mujizat tidak hanya terbatas pada hal-hal yang ajaib saja. Saya mau pelan-pelan di sini. Seringkali kita ini salah memahami karunia mujizat. Karunia mujizat tidak hanya terbatas pada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang supranatural saja. Enggak. Karunia mujizat juga bicara tentang hal-hal yang normal, hal-hal yang biasa terjadi di depan mata kita. Saya mau coba jawab saya. Kita ketemu nih orang lumpuh. Orang lumpuh dibawa ke KKR, lalu pendeta tumpang tangan, bangun, jalan. Dalam nama Yesus, langsung jalan. Angkat kursi rodanya yang tadi jalannya nggak bisa, sekarang dia bisa jalan, bahkan angkat kursi rodanya, jalan. Wah, semua orang tepuk tangan. Wah, puji Tuhan. Wah, ini karunia mujizat, karunia kesembuhan, luar biasa. Atau orang sakit, kena sakit kanker, stadium 4 misalnya, stadium akhir. Sudah, dokter semua udah angkat tangan. Begitu datang ke KKR, dijamah oleh Tuhan, ditumpang tangan oleh pendeta, lalu langsung kankernya hilang gitu ya. Wah, langsung orang puji Tuhan, dia udah sehat kembali gitu ya. Kita heboh, kenapa? Hal-hal yang ajaib terjadi. Sekarang saya tanya, orang yang lumpuh tadi, begitu Tuhan jamah dia, lalu dia bisa jalan, bahkan angkat kursi rodanya. Lalu sebelum dia lumpuh dan disembuhkan, dulu sebelum dia lumpuh dia bisa jalan seperti biasa. Itu mujizat atau bukan? Hah? Itu mujizat atau bukan? Mujizat. Kenapa waktu saya lumpuh begitu ditumpang tangan saya bisa jalan, langsung orang bilang ini mujizat. Loh, saya sebelum sakit selama ini sejak dari kecil sampai saya bisa jalan, bisa kemana saja. Kenapa itu nggak disebut mujizat? Kenapa setelah saya lumpuh lalu saya disembuhkan baru bilang ini mujizat Tuhan? Loh, yang puluhan tahun saya sehat-sehat, kok nggak disebut mujizat? Itu juga mujizat, saudara. Jadi Tuhan nggak hanya bekerja secara supranatural, dia juga bekerja dalam hal-hal yang normal. Kalau engkau bisa napas, bisa sehat sampai hari ini, itu mujizat. Kalau engkau masih bisa kerja seperti biasa, ya engkau bisa kerja, itu mujizat. Nggak usah tunggu engkau nggak bisa kerja dulu, baru Tuhan jamah engkau akhirnya bisa kerja lagi, baru bilang, puji Tuhan, Tuhan kasih karunia mujizat buat saya. Loh, selama ini engkau bisa kerja, sebelum engkau sakit, itu bukan mujizat. Itu mujizat. Sebelum engkau kena kanker, itu mujizat nggak? Mujizat. Engkau sehat selama 40 tahun. Tahun yang ke-41 baru kena sakit misalnya. Kok 40 tahun kita nggak anggap mujizat? Itu mujizat selama kita sehat. Tapi waktu kita sakit, baru kita doa, lah Tuhan jamah, lalu kita bilang ini mujizat. Itu terlalu salah melihat karunia mujizat. Jadi karunia mujizat itu adalah tidak hanya bicara tentang waktu kita mengalami hal-hal yang supranatural saja, tetapi juga dalam hal-hal yang normal. Sekarang kita lihat beberapa teolog berkata begini. Awetoser bilang begini, ya, karunia kesembuhan adalah manifestasi kuasa Allah yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit fisik, mental, dan rohani. Ini Awetoser, seorang teolog yang luar biasa. Ya, jadi dia katakan itu manifestasi kuasa Allah, karunia kesembuhan itu. Jadi bukan kesembuhan ya tidak ada kaitan dengan Tuhan, itu kesembuhan yang ada kaitan dengan Tuhan. Billy Graham bilang begini, ya, karunia kesembuhan masih ada sampai hari ini dan dapat dialami oleh orang percaya melalui doa dan iman. Nah, tadi saya katakan ya, karunia kesembuhan, karunia mujizat
itu didahului dulu dengan satu karunia. Itu minggu lalu saya sudah ungkapkan, yaitu karunia iman. Karunia iman inilah yang membuka jalan terjadinya karunia mujizat, karunia kesembuhan, saudara. Ya, C.S. Lewis dia berkata begini, karunia mujizat adalah tanda dari kuasa Allah yang dapat memecahkan hukum alam dan menunjukkan kuasanya yang supranatural. Wow, mujizat memang supranatural, melampaui hukum alam, betul. Tetapi dalam hal yang normal juga sama sebenarnya. Ya, John Piper dia bilang gini, karunia mujizat adalah manifestasi kuasa Allah yang dapat menunjukkan kemuliaan Allah dan memperluas jangkauan, memperluas kerajaannya. Ya, ini sama dengan tujuan di balik mujizat yang Tuhan berikan. Tim Keller ya, dia bilang begini, karunia mujizat adalah tanda dari kuasa Allah yang dapat menunjukkan kasih-Nya dan memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Saudara, kalau engkau mengalami karunia mujizat, baik itu karunia kesembuhan, karunia mujizat, sekali lagi, itu juga menyatakan kasih Allah kepadamu dan juga bisa dijadikan cara Tuhan memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Yang selama ini jauh kau jadi dekat dengan Tuhan. Sehingga mujizat itu ada tujuan seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mari kita berdoa, saya pimpin kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur dengan firman Tuhan tentang dua karunia yang luar biasa. Kami boleh memahaminya secara detail. Tuhan, jika ini ada pada kami, atau jika ini terjadi pada kami, Tuhan pakailah. Kami ingin menjadi sarana di tangan-Mu. Walaupun semuanya terjadi atas kehendak kemauan Tuhan semata. Pakailah kami sebagai sarana Tuhan untuk melakukannya dan memberkati banyak orang. Atau mungkin kami sendiri yang mengalaminya. Dan Tuhan boleh menjamah kami. Dan Tuhan boleh menyembuhkan dan menunjukkan kuasa-Mu kepada setiap kami. Sehingga kami semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan dalam hati kami semua. Dan kami boleh hidup di dalam dua karunia yang luar biasa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.